Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Menurut penonton, Habib Rizik suaranya keras. Itu kasar apa tajam apa merendahkan orang atau gimana? Kita bandingkan dengan koruptor ya. Koruptor itu suaranya halus, alaknya halus, senyumnya halus, tapi dia nyolong. Pejabat-pejabat juga begitu, halus di depan kamera ya. Suaranya itu terkesan dia membela NKRI. Apa yang sudah Anda buat untuk NKRI? Kata seorang pejabat ya. Padahal kita tahu dia maling. Tuh, dia nyolong, hidupnya mewah. Sementara Habib Rizik kan dia ngomongin terus terang ya. Dia nggak pernah nyolong anggaran negara ya. Ngomong apa adanya. Dan dia berani ngomong apa adanya ke penguasa-penguasa, pejabat-pejabat yang korup, yang menyalahkan kekuasaan itu. Tapi omongannya memang nyakitin buat orang yang melakukan kejahatan ya. Coba itu Habib Rizik, gimana dia nggak meradang, ya kan? Dia nggak bisa pulang 3 tahun 7 bulan ya Pak, nggak bisa pulang. Berarti kan pemerintahnya takut ya sama dia. Kalau takut berarti ada yang salah ya. Padahal kan Habib Rizik nggak punya senjata ya. Senjatanya hanyalah kata-kata. Terus organisasinya Front Pembela Islam dibubarkan ya. Kata pejabat yang bubarin, kita bubarin, yang penting bubar dulu, nanti soal dia nggak setuju nanti biarin pengadilan yang dibawa di pengadilan. Jadi dia membubarkan semua maunya sendiri ya, tanpa pengadilan, proses pengadilan. Itu kan nggak fair ya. Terus apa lagi yang dialami Habib Rizik? 6 laskar santrinya, 6 orang itu dibunuh, ditembak, disiksa, dikasih peluru sampai 19 setelah disiksa itu ya, ditembak dari jarak dekat. Yang bunuh siapa? Negara. Coba, padahal Habib Rizik kan nggak melakukan kekerasan ya. Itu nggak nembak, nggak bunuh orang, nggak nyolong. Kekuatannya satu, hanyalah kata-kata. Dan orang yang takut dengan Habib Rizik itu orang yang bersalah. Sampai dia menggunakan apa? Kekuatannya menggunakan peluru, menggunakan penjara, dan menggunakan wewenangnya sehingga Habib Rizik tidak bisa masuk ke Indonesia sampai 3 tahun 7 bulan. Dan macam-macam rekayasa pembunuhan sampai 12 kali menurut Ustadz Andri Kurniawan itu ya. Jadi sampai sini Anda setuju Habib Rizik itu sopan mana dengan koruptor yang bahasanya lembut? Sopan mana dengan pejabat yang mengeruk kekayaan negara menggunakan kekuasaannya dan keputusan politiknya? Yang jelas Habib Rizik itu nggak bisa kita ubah, itu soal gaya ya. Sebagaimana koruptor itu nggak bisa kita ubah. Dia sangat sopan santun dalam merampok uang negara, uang kita semua. Jadi yang kurang ajar siapa? Habib Rizik apa koruptor? Jadi gimana? Kalau saya sih bela Habib Rizik, nggak bela Deddy Mulyadi. Saya bela Habib Rizik, nggak bela Deddy Mulyadi yang suka bikin patung itu. Udah
Saya mau ngaji dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kalau mau jadi ngetop, jadi YouTuber, jangan nulis komentar aja. Jadi YouTuber yang ngomongnya sederhana kayak saya gini kan, nggak ada isinya juga. Kalau saya ditonton ya bukan salah saya juga ya kan. Terus kalau komentar yang baik-baik aja, nanti kalau komentarnya jelek nggak pantas dilihat oleh orang yang lain, kasihan yang lain yang baca komentar Anda, nanti saya delete. Kan ini YouTube saya delete ya, saya hapus, saya delete supaya nggak dibaca sama yang lain ya. Komentar yang sopan kayak saya kan ngomongnya sopan santun nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Ya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah
dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.